Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak Firly Agustiawan selaku dosen mata kuliah Audit Internal Bank dan teman-teman yang saya cintai, terima kasih atas kalian yang menonton video ini. Baik, perkenalkan, nama saya Fatih Yunal Mahera. Saya selaku moderator pada sesi ini yang akan membahas topik yaitu etika profesi akuntan dan auditor. Sebelum membahas penyampaian, langkah baiknya saya memperkenalkan rekan-rekan saya yaitu Rika Valentina dan Namira Hila Kolbi. Baik, yang akan membacakan pertama yaitu Rika Valentina. Etika profesi akuntan. Etika profesi akuntan adalah seperangkat prinsip moral dan nilai yang memandu perilaku aturan dalam menjalankan tugasnya. Prinsip etika profesi akuntan terdapat ada 4. Yang pertama ada prinsip tanggung jawab. Prinsip tanggung jawab memiliki arti bahwa semua profesional wajib menjalankan tanggung jawab atas pekerjaan yang ia lakukan. Selain wajib bertanggung jawab pada pekerjaan, seorang juga wajib bertanggung jawab pada hasil pekerjaannya. Sebagai seorang yang profesional, seorang harus siap untuk bertanggung jawab, seperti bertanggung jawab pada dampak dari keputusan yang dibuat, serta apapun yang sudah dibuat dalam pekerjaan tersebut. Mereka harus bertanggung jawab kepada kehidupan orang lain dan masyarakat umum. Yang kedua ada prinsip keadilan. Prinsip keadilan pada etika bermaksud pada seseorang profesional yang harus mementingkan nilai keadilan di dalam setiap pekerjaannya. Apapun yang dilakukan harus memiliki unsur keadilan. Apapun yang dilakukan jika memang diperuntukkan orang lain, maka harus diberikan, terlebih bagi profesi yang bertugas melayani masyarakat seperti akuntan. Yang ketiga ada prinsip otonomi. Prinsip selanjutnya adalah prinsip otonomi. Seseorang profesional di dalam dunia pekerjaan juga memiliki kebebasan. Mereka memiliki wewenang untuk bekerja sesuai dengan profesinya. Hal ini juga menggunakan bahasa seorang profesional memiliki hak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berdasarkan kode etik di dalam pekerjaan tersebut. Yang keempat ada prinsip integritas moral. Di dalam prinsip integritas moral adalah hal yang sangat penting, sebab hal ini dilakukan untuk mencerminkan kualitas kejujuran dan prinsip moral yang dilakukan secara konsisten sebagai profesional. Sebagai seorang profesional, harus diingat bahwa untuk selalu menjaga kepentingan diri sendiri, profesi, dan juga kepentingan orang banyak lainnya, hal itu adalah bagian dari prinsip integritas moral. Selanjutnya yaitu etika auditing. Etika profesi auditor ditetapkan agar menjadi panduan atau pegangan dasar profesi auditor dalam menjalankan audit. Etika profesi auditor ini berhubungan erat dengan panduan bagi para auditor profesional, sehingga berguna untuk mempertahankan reputasi dan menahan dari godaan terlebih ketika mengambil keputusan yang sulit. Selanjutnya yaitu kode etik profesi auditor. Yang pertama ada integritas. Seorang auditor harus bersikap jujur, adil, dan sebenar-benarnya saat menjalankan proses audit. Auditor juga wajib mempunyai keahlian, memberikan penilaian yang dapat dipercaya, dan ahli menaati hukum yang berlaku. Yang kedua yaitu objektivitas. Seorang auditor harus selalu bersikap tidak memihak. Hal ini penting dalam segala kegiatan auditor, di mana terlebih saat melakukan proses audit. Tidak boleh memihak ketika interpretasi hasil audit, termasuk menyusun laporan keuangan yang sudah ditelaah bersama. Penilaian seorang auditor ini sifatnya adalah objektif atau seimbang dan tidak ada hubungannya dengan masalah pribadi. Kemudian yang ketiga ada kompetensi profesional dan kecermatan. Seorang auditor ini harus dibekali dengan banyak wawasan serta mempunyai keterampilan profesional sesuai dengan bidangnya ketika terjun sebagai jasa auditor. Auditor juga harus memperbaiki kualitas pelayanannya berdasarkan pengetahuan dan keterampilan sesuai bidangnya. Kemudian yang keempat ada kerahasiaan, di mana seorang auditor ini harus bisa menjaga kerahasiaan informasi ataupun hubungan dengan klien. Auditor ini juga dilarang memberi informasi tanpa izin klien.
kecuali sudah ada ketentuan hukum yang mewajibkan auditor untuk menyatakan informasinya. Auditor juga harus berhati-hati menggunakan dan menjaga informasi organisasi dalam kepentingan pribadi dengan bentuk apapun. Kemudian yang kelima ada perilaku profesional, di mana seorang auditor ini harus ahli menahan diri dari setiap perilaku yang bisa merusak citra profesi auditor. Misalnya kelalaian dalam menjalankan tugas, kemudian menghina pihak lain atau membandingkan baik dan buruknya klien satu dengan yang lainnya. Selanjutnya yaitu ada aspek etika profesi. Yang pertama itu ada kode etik, di mana biasanya setiap profesi memiliki kode etik yang menyediakan pedoman dan aturan yang harus diikuti oleh para anggotanya. Kode etik ini juga menjelaskan nilai-nilai yang diharapkan dari para profesional dan menjelaskan standar perilaku yang diharapkan dari mereka. Kemudian yang kedua ini yaitu kepercayaan publik, di mana etika profesi juga melibatkan pembangunan dan pemeliharaan kepercayaan publik terhadap suatu profesi. Profesional juga harus bertanggung jawab untuk memelihara reputasi dan integritas profesional mereka dengan menjalankan tugas-tugas mereka dengan kejujuran, kemudian kecerdasan dan keahlian yang diperlukan. Kemudian yang ketiga ada kepentingan klien atau pasien, di mana profesional harus memberikan prioritas kepada kepentingan klien atau pasien mereka. Mereka harus menjaga kerahasiaan, menjunjung tinggi privasi, dan menjalankan kewajiban mereka dengan sebaik-baiknya. Di mana untuk kepentingan individu ataupun kelompok yang mereka layani. Kemudian yang keempat yaitu integritas dan profesionalisme, di mana etika profesional menekankan pentingnya integritas pribadi dan profesional. Profesional juga harus berperilaku secara jujur, adil, dan konsisten dengan nilai-nilai moral dan standar etika yang diterima oleh profesinya. Mereka juga harus berkomitmen untuk meningkatkan dan mengembangkan keahlian profesional mereka secara terus-menerus. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yaitu tanggung jawab sosial, di mana etika profesi ini melibatkan tanggung jawab sosial profesional terhadap masyarakat secara luas. Para profesional diharapkan mempertimbangkan dampak sosial, kemudian lingkungan dan kesejahteraan umum dalam pengambilan keputusan mereka. Kemudian kode etik profesi ini juga biasanya diterbitkan oleh organisasi profesi seperti Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI. Kemudian kode etik ini memberikan panduan yang lebih rinci tentang perilaku yang diharapkan dari akuntan dan auditor. Baik, terima kasih atas penyampaiannya kepada Namira Hilal Kolbi. Dan di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari apa yang telah disampaikan dari rekan-rekan kami. Kesimpulannya, jadi etika profesi akuntan dan auditing itu sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap profesi lainnya. Jadi akuntan dan auditor itu harus selalu berusaha bertindak dengan integritas, objektivitas, terus kompetensi, kerahasiaan, dan profesionalisme. Jadi itu sikap yang harus dimiliki seorang profesi auditing dan akuntan. Baik, cukup sekian. Bila ada pertanyaan dari teman-teman, silahkan bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.